Haleluya, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Mari saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita mau arahkan terus pandangan kita kepada Tuhan. Biar mata kita terus tertuju kepada Dia, mengarahkan segenap hidup kita hanya kepada Dia. Dan kita mau terus menjadi umat-umat Tuhan yang selalu mengikuti apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, semuanya saya jemput bangkit berdiri. Kita naikkan satu pujian, mataku tertuju padamu. Haleluya Yesus. Tertuju padamu, segenap hidupku ku serahkan padamu. Bimbing aku masuk rencanamu, untuk membesarkan kerajaanmu. Ku mau mengikuti, haleluya. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Mataku tertuju padamu Yesus. Mataku, amin, haleluya, tertuju padamu. Segenap hidupku ku serahkan padamu. Bimbing aku Tuhan, bimbing aku masuk rencana-Mu, untuk membesarkan kerajaan-Mu. Ku mau mengikuti, ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Ku mau mengikuti, ku mau mengikuti, amin, haleluya, kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Ku mau mengikuti, ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Bapa dalam surga, kami sangat bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena kami menyadari dan mengakui di hadapan-Mu saat ini bahwa Engkau sungguh baik. Kami mengalami kebaikan-Mu, kami bisa ada sampai saat ini sebelum kami ada. Kami rindu juga pun di ibadah saat ini kami menyenangkan hati-Mu. Untuk itu layakkan kami ada di hadapan-Mu. Ampuni segala dosa pelanggaran kami. Biarlah ibadah kami berkenan di hadapan-Mu dan memuaskan hati-Mu. Kami rindu juga menikmati lawatan-Mu, jamahan-Mu, berkat-Mu dalam ibadah yang akan kami ikuti saat ini. Untuk itu kami serahkan hidup kami dalam tangan-Mu.
menyerahkan juga ibadah ini dari awal sampai akhirnya. Memohon Tuhan menolong, memimpin, memberkati semua kami yang melayani-Mu. Engkau mengurapinya. Ini doa kami siapkan hati kami, mulaikan ibadah ini, mohonkan doa ini hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, tetap berdiri Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kita mau bersuka cita bersama, kita mau memuji Tuhan, kita mau meninggikan namanya, sebab Dia layak menerima segala puji-pujian kita. Mari kita menyanyikan pujian yang berkata, dengar Dia panggil nama saya. Sama-sama kita nyanyikan pujian ini. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Dengar Dia panggil nama saya, haleluya. Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ku jawab ya, ya, ya. Amin, haleluya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Oh giranglah, haleluya. Oh giranglah, oh giranglah. Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, oh giranglah, amin. Oh giranglah, oh giranglah. Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, oh giranglah, oh giranglah, oh giranglah. Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Amin, puji Tuhan. Kita percaya bahwa bersama Yesus kita dapat melakukan perkara-perkara besar. Bersama Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus tidak ada yang sukar. Bersama Yesus ada jalan keluar. Untuk masalahku, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Yesus anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia menguduskan, Dia membenarkan, Dia Raja segala raja. Bersama Yesus, bersama Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus tidak ada yang suka. Bersama Yesus ada jalan keluar. Untuk masalahku, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Yesus anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia menguduskan, Dia membenarkan, Dia Raja segala raja. Yesus, haleluya. Yesus anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia menguduskan, Dia membenarkan, Dia Raja segala raja. Haleluya, puji Tuhan. Dia Raja segala raja dalam segala kehidupan kita. Amin, puji Tuhan. Silakan duduk saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Saudara, mari dalam setiap kehidupan kita,
Kita mau belajar memahami apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita, apa yang Dia inginkan dari kita, agar hidup kita terus menyenangkan hati Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang gelap. Amin, haleluya Yesus. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagi-Mu aku rela, sepenuh hati menghamba, serahkan diri, genapi karya-Mu. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan. Haleluya. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang gelap. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Ajar kami memahami-Mu Tuhan. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagi-Mu Tuhan, Bagi-Mu aku rela, sepenuh hati menghamba, serahkan diri, genapi karya-Mu. ajarku memahami, Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagi-Mu aku rela, sepenuh hati menghamba, serahkan diri, genapi karya-Mu. haleluya, puji Tuhan. Kau baik dalam hidup kami Tuhan. Puji Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari sejemput semuanya kita bangkit berdiri. Kita percaya firman Tuhan yang akan terus menuntun langkah kehidupan kita. Firman Tuhan yang akan mengajar kita untuk kita mengerti apa yang menjadi rencana Tuhan, kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Kita percaya saat kita mengikut jalan Tuhan, saat kita mendengarkan suara Tuhan, maka Allah akan terus memperhatikan kehidupan kita. Dia akan mencukupkan apa yang kita perlukan dalam kehidupan kita. Mari sama-sama kita nyanyikan pujian ini. Ajarku mengerti segala rencana-Mu. Haleluya, puji Tuhan. Kita percaya saat kita mengerti rencana Tuhan dalam kehidupan kita, maka hidup kita akan terus merasakan bahwa Allah terus beserta dalam kehidupan kita. Terima kasih banyak Bapa di dalam sorga. Kau sangat baik dalam kehidupan kami. Engkau yang kami tinggikan, Engkau yang kami sembah, Engkau yang kami layani. Sama-sama nyanyikan pujian ini. Haleluya, puji Tuhan. Ajarku mengerti segala rencana-Mu. Ajarku berserah hanya padamu. Pimpinlah jalanku dalam terang firman-Mu. Ajarku berharap hanya padamu. Sama-sama kita mau katakan haleluya. Bapakku
rancangan-Mu. Amin, haleluya. Tuhanku, heran perbuatan-Mu. Engkau sanggup, Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan menurut kehendak-Mu. Terjadilah. dengan iman kita nyanyikan pujian ini. Ajar ku mengerti segala rencana-Mu. Ajar ku berserah hanya pada-Mu. Pimpin jalan kami Tuhan. Pimpinlah jalanku, Oh haleluya. Amin, terima kasih Tuhan. ajarku berharap hanya pada-Mu. Bapakku, ajaib segala rancangan-Mu, haleluya. Terima kasih Tuhan. Ajaib segala rancangan-Mu. Tuhanku, heran perbuatan-Mu. Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan menurut kehendak-Mu. Terjadilah. Bapakku, ajaib segala rancangan-Mu. Bapakku, ajaib segala rancangan-Mu. Tuhanku, heran perbuatan-Mu. Engkau sanggup, Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan menurut kehendak-Mu. Terjadilah. Menurut kehendak-Mu terjadilah Tuhan. Menurut kehendak-Mu terjadilah. Menurut kehendak-Mu saja Tuhan. Menurut kehendak-Mu terjadilah. Haleluya. 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 Engkau ajaib bagi kami Tuhan. Heran perbuatan-Mu dalam kehidupan kami. Dan kami terus bisa dan kami dapat menikmati berkat-berkat sorgawi-Mu itu dari kehidupan kami yang kami lalui hari demi hari Tuhan. Terima kasih buat berkat-berkat Tuhan, terutama berkat-berkat rohani itu terus mengalir Tuhan. Terima kasih. Ibadah hari ini kami sudah memuji Engkau
dengan puji-pujian kami, dengan penyembahan pengagungan kami bagi Tuhan. Tiba saatnya Tuhan, kami akan kembali dengar suara Tuhan. Kami kembali dengar berita sorgawi itu diberitakan bagi kami umat-umat-Mu yang rindu akan kebenaran-Mu Tuhan. Hamba-Mu yang telah dipersiapkan untuk sampaikan firman-Mu, hikmat marifat Tuhan, urapan dari sorga turun dalam kehidupan hamba-Mu, sehingga apapun yang diperkatakan hamba-Mu, yang ingin disampaikan bagi kami umat-umat-Mu, itu semua berasal dari Tuhan, berasal dari isi hati Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan. Kami semua juga diberkati oleh firman yang akan kami dengar Tuhan. Kami akan lakukan firman-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Bapa di sorga, ini yang menjadi doa kami akan terima firman-Mu dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Puji Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur kepada Tuhan karena berkat Tuhan masih Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Sehingga roh, jiwa, dan tubuh kita merasa diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Di tahun yang baru ini, Allah kembali percayakan itu dalam hidup kita untuk kita jalani. Kita tidak tahu apa yang akan kita alami, apa yang akan kita hadapi. Namun dengan penuh keyakinan seperti Paulus katakan kepada jemaat yang ada di Filipi, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Di ayat yang lain, dalam kitab Filipi juga dia mengatakan bahwa aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Haleluya, luar biasa apa yang disampaikan oleh Paulus, dan kita percaya bukan hanya jemaat Filipi, tapi juga merupakan bagian kita. Pada saat ini pemberitaan firman Tuhan bertemakan belajar mendengar suara Tuhan. Belajar mendengar suara Tuhan diambil di dalam Matius pasalnya yang ke-17, ayatnya yang ke-5. Matius pasalnya yang ke-17, ayatnya yang ke-5. Kita membaca ayat ini sembari berdiri. Kita membacanya bersama-sama. 2, 3. Dan tiba-tiba sedang ia berkata-kata, turunlah awan yang terang menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara yang berkata, inilah anak yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan, dengarkanlah dia. Petrus, Yakobus, Yohanes diajak oleh Yesus naik ke atas gunung, dan di sana Yesus berubah rupa. Wajahnya itu bercahaya kalau kita melihat ayat-ayat sebelumnya, dan pakaiannya itu putih berkilauan, penuh dengan kemuliaan. Dikatakan di dalam Alkitab bahwa tidak ada seorang pun yang bisa mencuci menjadi putih seperti yang dialami oleh Yesus di atas gunung. Yesus dimuliakan, kerajaan Allah yang penuh dengan kemuliaan nyata pada saat itu. Saat murid-murid Tuhan Yesus, Petrus, Yakobus, Yohanes melihat akan hal itu, mereka merasa sungguh merupakan satu pengalaman yang sangat luar biasa. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, Petrus dia berkata bahwa dia ingin membangun kemah untuk Yesus, membangun kemah untuk
Elia, dan Musa. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, pada saat itu juga ada suara yang datang, yang didengar oleh murid-murid Tuhan Yesus. Pada saat itu, suara itu berkata, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan." Dan dikatakan di sana, dengarkanlah dia. Kita diperintahkan untuk mendengarkan Yesus. Anak yang dikasihi di sini adalah Yesus Kristus itu sendiri. Kita diperintahkan untuk mendengar Yesus. Dan dari kalimat itu datanglah tema belajar mendengarkan suara Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, mendengar itu tidak mudah. Mengapa saya katakan mendengar itu tidak mudah? Kalau kita melihat di dalam Alkitab, ada kurang lebih 12 kali Yesus berkata, "Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar." Ada kurang lebih 12 kali. Di dalam Matius pasalnya yang ke-13, ayatnya yang ke-43, ketika Yesus menyampaikan kepada murid-muridnya bahwa satu saat nanti di mana orang-orang yang percaya kepadanya akan mengalami apa yang disebut dengan diubahkan. Dan dikatakan di sana, dia akan bercahaya. Orang-orang yang percaya kepada Yesus akan bercahaya seperti matahari. Seperti pengalaman yang dialami oleh Yesus, yang dilihat oleh Yakobus, Petrus, dan Yohanes. Yesus diubahkan, berubah rupanya, bercahaya seperti matahari. Demikian pula kita orang-orang yang percaya akan mengalami akan pengalaman itu. Kita akan bercahaya seperti matahari. Dan kemudian Yesus berkata, "Siapa mendengar, siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar." Dan saya melihat di dalam kitab Wahyu kepada 7 jemaat. Dalam kitab Wahyu, setiap surat yang ditulis kepada jemaat-jemaat diakhiri dengan siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Dari sini, Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, saya menyimpulkan bahwa bukan semua orang yang memiliki telinga yang sehat memiliki kemampuan mendengar yang baik. Telinga yang sehat tidak menjamin seseorang itu memiliki pendengaran yang baik. Maka daripada itu, Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, mendengar itu tidak mudah. Kita harus belajar untuk mendengar. Nah, seperti ayat yang kita sudah baca tadi, merupakan ayat emas kita, ayat pokok kita, dikatakan bahwa kita harus mendengar Yesus. Saat ada suara, dikatakan, "Inilah anakku yang kukasihi, dengarkanlah dia." Kita harus mendengar Yesus. Namun masalahnya, Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, Yesus secara fisik tidak bersama-sama dengan kita. Bagaimana kita bisa mendengar dia? Bapak, Ibu, dalam pertemuan kita saat ini, ada 3 hal yang ingin saya bagikan sehubungan dengan mendengar, sehubungan dengan belajar mendengar akan suara Tuhan. Yang pertama adalah bagaimana dia menyampaikan suaranya untuk kita sekarang ini. Bagaimana dia, Yesus, menyampaikan suaranya untuk kita sekarang ini. Dan yang kedua adalah bagaimana kita mendengar
Seperti saya katakan tadi, mendengar itu tidak mudah. Ada petunjuk di dalam Alkitab bagaimana kita mendengar, dan kita akan mempelajarinya itu bersama-sama. Dan yang ketiga adalah berkat mereka yang mendengar akan suara Tuhan, mendengar akan firman Tuhan. Yang pertama tadi saya katakan bagaimana dia menyampaikan suaranya untuk kita. Sedangkan secara fisik, Yesus itu tidak bersama-sama dengan kita. Kita percaya setelah dia bangkit, dia naik ke sorga, sekarang ini dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa dalam kemuliaan Allah. Jadi bagaimana kita mendengar Yesus? Kita diperintahkan untuk mendengar dia. Bagaimana kita mendengar Yesus? Kita tidak menjadi saksi mata, kita tidak menjadi orang yang mendengar secara langsung akan suara daripada Yesus itu. Mempelajari Alkitab, Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, saya melihat bahwa kita yang hidup sekarang ini bisa mendengar suara Yesus melalui siapa? Melalui apa? Kita bisa mendengar suara Yesus melalui kesaksian dan tulisan-tulisan di dalam Alkitab. Alkitab memberikan penjelasan seperti ini. Saat orang-orang dipercayakan, pribadi-pribadi tertentu yang dipercayakan firman Allah, mereka yang mendengar secara langsung, mereka yang melihat secara langsung, dan orang-orang ini diperintahkan oleh Allah untuk apa? Untuk menuliskannya. Kita lihat itu di dalam kitab Wahyu pasalnya yang pertama ayatnya yang ke-11. Wahyu pasalnya yang pertama ayatnya yang ke-11. Dikatakan begini, apa yang engkau lihat, tuliskanlah dalam sebuah kitab dan kirimkanlah kepada ketujuh jemaat dan seterusnya. Jadi ketika Yohanes, dalam kitab Wahyu penulisnya adalah seorang yang namanya Yohanes, melihat dan dia diperintahkan untuk menulis apa yang dia lihat. Dan kemudian kalau kita lihat dalam perjanjian lama, Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, Yeremia pasalnya yang ke-30 ayatnya yang kedua. Dikatakan begini, Yeremia 30 ayatnya yang kedua. Beginilah firman Tuhan Allah Israel. Tuliskanlah segala perkataan yang telah kufirmankan kepadamu di dalam suatu kitab. Haleluya, luar biasa. Jadi mereka-mereka yang dipercayakan oleh Tuhan, mendengar akan suara Tuhan, mendengar akan firman Tuhan. Mereka yang dipercayakan oleh Tuhan, melihat akan karya-karya Allah, akan kehadiran Yesus, mereka itu diperintahkan untuk menulis dalam sebuah kitab, menulis dalam kitab-kitab, dan akhirnya kita orang-orang yang percaya di zaman sekarang ini, kita mendapatkan apa yang disebut dengan Alkitab. Karena Allah lah yang memerintahkan mereka untuk menuliskan setiap suara Tuhan. Maka daripada itu, Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, apa yang disampaikan lewat pemberitaan firman Tuhan bersumber dari Alkitab, itu merupakan suara Tuhan untuk kita. Ada 66 kitab. Perjanjian lama ada 39 kitab. Perjanjian baru ada 27 kitab. Pasalnya ada 1189. Ayatnya ada 31.171. Semuanya itu adalah suara Tuhan, adalah firman Tuhan untuk kita sekarang ini.
Jadi, Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, sekalipun kita tidak mendengar secara langsung akan suara Allah, Allah mempercayakan suaranya kepada orang-orang. Kita mau sebut nabi-nabi, rasul-rasul, Allah percayakan, dan kita melihatnya ini dalam Alkitab, dan apa yang disampaikan itu merupakan suara Tuhan untuk kita. Haleluya. Dan kemudian, Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, ada hal yang indah selain daripada Alkitab, buku ini, 66 kitab Allah percayakan dan merupakan suara Tuhan. Ada hal yang lain. Di dalam Efesus pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-16 dan 17. Efesus pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-16 dan 17, saya ingin bacakan. Aku berdoa supaya Ia menurut kekayaan dan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu. Kita melihat di sana bahwa roh Allah itu ada di dalam hidup kita. Kemudian ayatnya yang ke-17, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Jadi dengan roh Allah itu ada di dalam hidup kita, maka Yesus ada juga dalam hidup kita. Ketika roh Allah hadir, berdiam dalam hidup kita, tinggal dalam hidup kita, itu juga berarti Yesus ada dalam hidup kita. Nah, roh Allah ini yang ada dalam hidup kita, kalau kita melihat di dalam Yohanes 14 ayatnya yang ke-26. Yohanes 14 ayatnya yang ke-26 dikatakan begini. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, ketika roh Allah diam dalam hidup kita, itu berarti Yesus diam dalam hidup kita, maka roh Allah ini mengajar. Roh Allah ini mengingatkan. Apa yang diajarkan? Apa yang diingatkan? Yang diajarkan, yang diingatkan, itu adalah yang dikatakan oleh Yesus. Maka daripada itu, Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, kita bisa juga mendengar akan suara Allah lewat pekerjaan Roh Kudus itu dalam kehidupan kita. Itu sebabnya saya mau sampaikan, mari kita terbuka dengan pekerjaan Roh Kudus itu. Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, kita melihat di zaman sekarang ini ada begitu banyak orang yang mengklaim bahwa yang dia sampaikan itu merupakan suara Allah. Ada begitu banyak orang yang mengatakan, saya ini adalah hamba Allah dan saya dipercayakan untuk menyampaikan firman Allah, menyampaikan suara Allah. Saya harus melihat di dalam Alkitab. Tidak semua orang yang mengklaim diri dan benar dia menyampaikan suara Allah. Bagaimana kita bisa membedakan bahwa orang ini menyampaikan suara Allah atau tidak? Dalam Galatia pasalnya yang pertama ayatnya yang ke-8, Alkitab memberikan petunjuk mengajari hidup kita. Dikatakan begini, Galatia 1 ayatnya yang ke-8, tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari sorga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Sekalipun malaikat, kalau menyampaikan sesuatu atau Injil yang berbeda, maka kita harus
tolak, kita tidak bisa menerima. Nah, Injil yang bagaimana? Injil yang bagaimana? Maka 2 Timotius 2 ayatnya yang ke-8 memberi jawab kepada kita. 2 Timotius 2 ayatnya yang ke-8. Dikatakan begini, ingatlah ini, Yesus Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati. Yang telah bangkit dari antara orang mati, kemudian yang telah dilahirkan sebagai keturunan Daud. Itulah yang kuberitakan dalam Injilku. Jadi, kalau ada orang-orang yang mengatakan bahwa dia menyampaikan akan firman Allah, sekalipun itu malaikat, kalau yang dia sampaikan bertentangan dengan Injil, Injil yang dimaksud itu bertentangan dengan, atau mereka menolak tentang kebangkitan Yesus, menolak tentang inkarnasi Yesus, kelahiran Yesus, yang berhubungan dengan Yesus, maka kita harus tolak. Itu bukan suara Tuhan untuk kita. Haleluya. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, bagaimana kita atau Yesus menyampaikan suaranya untuk kita lewat firman Allah ini, lewat Alkitab ini. Dan kita harus berhati-hati ketika kita mendengar akan firman Tuhan. Untuk kehidupan kita sehari-hari, apakah yang kita lakukan itu sesuai dengan kehendak Tuhan atau tidak? Apakah itu sesuai dengan suara Tuhan atau tidak? Kolose mengajarkan kepada kita. Kolose pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-18. Dikatakan, damai sejahtera. Saya ingin membacakan ayat itu. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Kalau seandainya pemberitaan firman Allah, suara Tuhan itu tidak memberi damai dalam hidup kita, dan tidak menuntun kita dalam damai sejahtera, maka yang Yesus ajarkan kepada kita, yang Alkitab ajarkan kepada kita, kita harus menolaknya. Apa yang memberi damai? Yang memberi damai itu Roh Kudus. Apa yang memberi damai? Jikalau yang disampaikan itu adalah sesuai dengan firman Tuhan. Kalau 1 Timotius 1 ayatnya yang ke-10 dikatakan, kalau firman Tuhan yang disampaikan itu tidak bertentangan, atau ketika dalam kehidupan kita sehari-hari melakukan sesuatu tidak bertentangan dengan ajaran firman Tuhan, lakukanlah itu. Kalau kita mau melakukan sesuatu, ada rasa damai atas hidup kita, lakukanlah itu. Itu penting sekali. Haleluya. Dan kemudian hal yang kedua, bagaimana kita mendengar suaranya. Bagaimana kita mendengar akan suara Tuhan? Saya sudah katakan tadi bahwa mendengar itu tidak mudah. Seperti orang berkata-kata juga sebenarnya tidak mudah. Mendengar itu tidak mudah. Bukan hanya sekedar menyiapkan telinga kita, bukan hanya sekedar itu. Tetapi kesiapan hati kita saat kita mendengar. Alkitab mengajarkan kepada kita bagaimana kita mendengar akan suara Tuhan. Yakobus pasalnya yang pertama ayatnya yang ke-19 sampai 21. Yakobus pasalnya yang pertama ayat 19 sampai 21 dikatakan begini. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini, setiap orang
hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Ayat 21, perhatikan di sini. Sebab itu, buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Bagaimana kita mendengar? Alkitab memberikan pengajaran kepada kita, kita mendengar dengan lemah lembut, dengan rendah hati. Jangan ada pikiran-pikiran yang negatif saat kita dipercayakan atau Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk mendengar akan pemberitaan firman Tuhan. Dengarlah dengan rendah hati. Dengarlah dengan lemah lembut. Mungkin satu contoh saya sampaikan kepada Bapak Ibu semuanya. Petrus memberikan pengajaran. 2 Petrus 1 ayatnya yang ke-12. Karena itu, 2 Petrus 1 ayat 12. Karena itu, aku senantiasa bermaksud mengingatkan kamu akan semuanya itu. Sekalipun kamu telah mengetahuinya dan telah teguh dalam kebenaran yang telah kamu terima. Sekalipun sudah tahu, tapi kita masih diminta untuk mau mendengar. Sekalipun sudah tahu. Ada begitu banyak dari kita sudah sekian lama beribadah kepada Tuhan. Sudah sekian banyak firman Allah. Sudah begitu banyak pengetahuan yang ada dalam hidup kita. Tetapi Petrus ajarkan, sekalipun sudah tahu, harus selalu diingatkan. Mungkin itu salah satu contoh kita dengan rendah hati, dengan lemah lembut. Musa dengan lemah lembut. Dia dikatakan orang yang paling lembut, orang yang paling rendah hati. Orang yang paling rendah hati, kita lihat Musa dipercayakan apa? Allah memberikan kepercayaan kepadanya untuk menulis kitab Pentateuch. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Luar biasa Allah percayakan itu. Maka daripada itu Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, untuk dengar suara Allah, untuk dengar firman Allah, kita harus dengan lemah lembut, dengan rendah hati. Dan yang terakhir, yang ketiga, berkat mereka yang mendengar akan firman Allah. Kita akan mendapat berkat saat kita mendengar firman Allah. Roma 10 ayatnya yang ke-17 dikatakan bahwa dengan kita mendengar, maka timbul iman atas hidup kita. Timbul iman. Maka 1 Petrus 1 ayatnya yang ke-5 dikatakan begini. Yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu. Kita yang mendengar, kita memperoleh iman. Saat kita memperoleh iman, maka Alkitab berkata bahwa orang yang beriman akan dipelihara oleh Allah. Allah bertanggung jawab atas kehidupannya. Dan yang terakhir, bahwa orang yang mendengar akan firman Allah akan diberkati oleh Tuhan. Ulangan pasalnya yang ke-28. Mulai ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang terakhir. Tapi saya hanya ingin membaca ayatnya yang kedua sampai ayatnya yang ke-6. Ini merupakan ayat-ayat terakhir. Dikatakan begini, segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Jadi orang yang mendengar suara Tuhan diberkati dalam usaha mereka. Diberkati bakulmu dan tempat adonanmu. Dikatakan di sana. Diberkatilah buah kandunganmu. Di ayatnya yang keempat. Hasil bumimu dan hasil ternakmu. Yaitu anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu.
diberkati oleh Tuhan. Ayatnya yang ke-6 dikatakan, diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Dimanapun kita berada, Allah memberkati hidup kita. Jadi kita sungguh bersyukur kepada Tuhan. Orang yang mau mendengar suara Tuhan adalah orang-orang yang berhak mendapatkan pemeliharaan oleh Tuhan. Orang-orang yang bersedia dengan lemah lembut mendengar suara Tuhan, dia berhak diberkati oleh Tuhan. Orang yang diberkati akan memberkati, menjadi saluran berkat untuk orang-orang di sekitar. Puji Tuhan, belajar mendengar suara Tuhan. Haleluya, luar biasa tema ini. Dan saya percaya kita menjadi orang-orang yang mau dengar firman Tuhan. Puji Tuhan, haleluya. Setelah kita dengar akan firman Tuhan, belajar mendengar suara Tuhan, mari kita berdiri semuanya, kita menyembah Tuhan. Kita pujikan pujian Ku Mau Hidup, turut kehendak Tuhan. Haleluya. Setiap kita dengar firman Tuhan, itu artinya ada begitu banyak kehendak Tuhan dipercayakan atas hidup kita. Amin. Haleluya. Turut kehendak Tuhan, Ku mau beri semua yang Ku dapat berikan. Haleluya. Berikan, Ku mau cinta Dia lebih dari semua. Ku tak dapat Benar Tuhan. membalas kasih-Nya. Ku mau hidup turut kehendak Tuhan. Ku mau memberi semua yang Ku dapat memberikan. Haleluya. Berikan, Ku mau cinta Dia lebih dari semua. Ku tak dapat membalas kasih-Nya. Ku mau hidup turut Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Tuhan. Masih diberikan kesempatan dengar firman Tuhan, baca firman Tuhan. Semua yang Kehendak-Mu selalu diberitakan ya Tuhan. berikan, Haleluya, haleluya. Dia lebih dari semua. Ku tak Ku dapat tak dapat membalas. Haleluya. kasih-Nya. Ku mau hidup turut kehendak Tuhan. Ku mau memberi semua yang ku dapat berikan. Ku mau cinta Dia lebih dari semua. Ku tak dapat membalas kasih-Nya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, dalam perjalanan hidup kita seringkali diperhadapkan dengan persimpangan jalan. Kita bingung, kita gelisah, kita khawatir, kita takut untuk melangkah.
Kita tidak mengerti apakah itu kehendak Tuhan atau tidak. Firman Tuhan sudah mengajarkan kepada kita bahwa Dia ingin menyampaikan kehendaknya, Dia ingin menyampaikan kemauannya, Dia ingin menyampaikan suaranya untuk kita. Yang Dia inginkan adalah kita dengan rendah hati, dengan lemah lembut, seperti Musa, dengan lemah lembut. Seperti Yakobus ingatkan kepada jemaat Tuhan, terimalah dengan lemah lembut firman Allah. Di sana ada kehendak Tuhan, ada kemauan Tuhan untuk kita kerjakan. Saat ada di persimpangan jalan, saat kita bingung mau melangkah, kita datang kepadanya dalam doa. Alkitab mengajarkan damai sejahtera akan memerintah dalam hidup kita. Saat kita berdoa, Alkitab katakan bahwa kita akan menerima damai sejahtera. Haleluya, haleluya. Kami cinta Engkau. Kami tidak dapat membalas kasih-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami cinta Engkau lebih dari semua. Haleluya. Membalas kasih-Nya. Aku mengasihi Engkau Yesus. Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan haleluya-Mu siang dan malam. Ini salah satu proses kami mendengar suara Tuhan dengan merenungkan firman-Mu. Dan ketika kami tahu kehendak-Mu, kami mau melakukannya. Haleluya, Yesus. Hanya untuk menyenangkan hati-Mu. Aku mengasihi Engkau Yesus. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi
Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hari ini, saat ini, kami sungguh-sungguh bersyukur kepada Engkau ya Tuhan, belajar akan kebenaran firman Tuhan. Engkau nyatakan itu dalam kehidupan kami ya Tuhan, untuk dapat mengerti, mengetahui suara Tuhan. Itu kami sadari bahwa itu tidak mudah ya Tuhan. Tapi kami sungguh bersyukur kepada Engkau, karena firman Tuhan mengajarkan kepada kami, untuk mendengar suara Tuhan, kami harus dengan lemah lembut, dengan rendah hati ya Tuhan. Meluaskan kuasa Roh Kudus itu bekerja dalam hidup kami, mengajari kami, dan mengingatkan kami ya Tuhan. Kami sungguh bersyukur kepada Engkau dengan adanya firman Allah, yang banyak kali waktu, banyak kali kesempatan Allah izinkan untuk kami dengar dan kami baca. Di saat-saat itulah kami mengerti akan kehendak Tuhan, akan kemauan Tuhan. Dan rindu kami untuk dapat menjadi pelaku-pelaku firman. Kami minta supaya Roh Allah lah yang menolong kami. Roh Allah lah yang memimpin kami, memampukan kami untuk dapat menjadi pelaku-pelaku firman. Dan Alkitab mengajarkan kepada kami, orang yang mendengar firman Allah berhak mendapatkan pemeliharaan dari Allah. Orang yang mendengar firman Allah akan diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Dan orang-orang juga yang menjadi pelaku-pelaku firman, ada hal-hal yang indah yang Allah siapkan atas kehidupan kami. Terima kasih banyak Tuhan. Tolong berkati hidup kami. Tolong pimpin hidup kami. Engkau Allah yang baik. Engkau hadir dalam ibadah ini ya Tuhan. Hamba-Mu berdoa kepadamu untuk seluruh sidang jemaat Tuhan dimanapun mereka berada. Allah lah yang mengunjungi mereka, Allah lah yang melawat mereka satu persatu ya Tuhan. Pada saat mereka mungkin dalam keadaan duduk, pada saat dalam keadaan berdiri berbaring mungkin karena sakit penyakit, Tuhan tolong perhatikan hidup mereka ya Bapa. Tuhan tolong jamah hidup mereka dan berkati kehidupan mereka. Berkati dengan berkat-berkat rohani maupun berkat-berkat jasmani. Kalau mungkin dalam keadaan sakit, Tuhan tolong sembuhkanlah mereka dalam nama Tuhan Yesus. Mereka yang sedang diperhadapkan dengan permasalahan hidup, Tuhan tolong hadir Engkau dalam hidup mereka ya Tuhan. Dan selesaikan setiap masalah hidup mereka, dan biarlah mereka selalu memuliakan Tuhan Allah yang besar dan ajaib.